Tahukah kamu, setiap 2 menit ada seorang ibu di dunia yang meninggal akibat persalinan dan kehamilan. Dan menurut data BPS tahun 2020, di Indonesia angka kematian ibu masih tinggi, sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup. Halo, aku Nabila Yuliana Putri, NPM 0661221169 akan membahas terkait kesehatan ibu dan upaya mencegah kematian ibu. Yuk kita bahas. Dalam beberapa dekade, sebenarnya Indonesia sudah mengalami penurunan angka kematian ibu. Tetapi, ketimpangan masih terlihat di berbagai daerah. Dalam aspek global pun, khususnya di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat keempat dengan angka kematian ibu tertinggi setelah Timor Leste, Kamboja, dan Myanmar pada tahun 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya masalah kesehatan yang cukup serius di Indonesia, khususnya pada pelayanan kesehatan ibu. Untuk itu, Indonesia mendedikasikan untuk ikut dalam target global untuk menurunkan angka kematian ibu menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup. Artinya, kita butuh percepatan dan masyarakat perlu paham pentingnya kesehatan ibu dalam masa kehamilan. Menurut WHO, 75% kematian ibu disebabkan oleh komplikasi yang sebenarnya bisa dicegah, seperti pendarahan, infeksi, hipertensi, serta komplikasi lainnya. Komplikasi-komplikasi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya gizi dan nutrisi yang diterima oleh ibu selama masa kehamilan. Terdapat aspek lainnya yang memperparah kondisi ibu, dikenal sebagai 3 keterlambatan. Yang pertama, terlambat mengambil keputusan. Yang kedua, terlambat mencapai fasilitas kesehatan. Yang tiga, terlambat mendapatkan pertolongan medis. Bagi bayi yang sudah kehilangan ibunya sejak lahir akan meningkatkan resiko kematiannya pada minggu pertama, karena bayi tidak menerima ASI dan perawatan yang cukup, sehingga akan lebih rentan terhadap infeksi dan juga malnutrisi. Selain itu, jika gizi ibu dan kesehatan ibu tidak tercukupi dengan baik selama masa kehamilan, maka akan meningkatkan resiko bayi lahir dengan berat badan yang kurang. Hal tersebut akan berlanjut kepada kejadian stunting, gangguan perkembangan, hingga penyakit tidak menular saat dewasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pencegahan itu sangat mungkin dan bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana. Seperti 1. Lakukan periksa kehamilan secara rutin atau ANC. Yang kedua, penuhi gizi ibu hamil. DGA juga menyarankan penambahan suplemen kepada ibu hamil seperti suplemen asam folat, vitamin D, yodium, dan juga zat besi. Catatan, ini juga harus berdasarkan anjuran dokter ya. Yang ketiga, ibu harus juga mengetahui perencanaan persalinannya bagaimana. Ibu harus mengetahui tempat bersalinnya di mana, pendampingnya siapa, transportasinya nanti bagaimana, dan juga langkah darurat itu seperti apa. Hal tersebut bisa terjawab melalui program PEMPASA. Yang keempat, harus ada dukungan emosional oleh keluarga. Yang kelima, fasilitas kesehatan harus memadai. Pesan dari aku, selamatkan ibu, selamatkan generasi. Mari kita mulai dari diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bounce around in silly days, funny pranks in many ways, laughing loud and feeling